Yang pertama ada pengertian biaya dan klasifikasi biaya. Biaya adalah sumber daya ekonomi yang harus dikeluarkan untuk menjalankan suatu bisnis. Biaya dikeluarkan tidak hanya untuk menjalankan bisnis, tapi juga untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang signifikan di masa depan. Menurut Mulyadi 2015, biaya dapat dikategorikan dengan beberapa faktor. Yang pertama, objek pengeluaran, yang kedua, fungsi utama perusahaan, yang ketiga, hubungan antar biaya dan yang dibiayai, yang keempat, perilaku biaya terhadap perubahan volume kegiatan, yang kelima itu adalah waktu pemanfaatannya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis biaya. Yang pertama, menurut objek pengeluaran. Sebagai dasar penggolongan biaya berdasarkan apa yang dibeli dan dikeluarkan perusahaan. Contohnya, biaya listrik, biaya gaji, sama biaya bahan bakar. Yang kedua, menurut fungsi utama perusahaan. Berdasarkan kegiatan atau fungsi dalam perusahaan. Yang pertama itu ada biaya produksi, biaya pemasaran. Yang ketiga itu ada biaya administrasi. Yang ketiga itu hubungan antar biaya dan yang dibiayai. Itu seberapa langsung biaya tersebut berkaitan dengan objek tertentu. Contohnya kayak produk atau departemen. Yang pertama itu ada biaya langsung dapat ditelusuri langsung ke produk seperti bahan baku, upah tenaga kerja langsung. Yang kedua itu ada biaya tidak langsung, tidak dapat ditelusuri langsung seperti gaji dan listrik. Yang keempat itu ada perilaku biaya terhadap perubahan volume. Itu menggambarkan cara biaya berubah ketika tingkat aktivitas berubah. Yang pertama itu ada biaya tetap, biaya variabel, sama biaya semi variabel. Yang kelima itu waktu pemanfaatan, yang berdasarkan berapa lama biaya memberikan manfaat bagi perusahaan. Yang pertama ada biaya jangka pendek, itu manfaatnya langsung habis dalam periode berjalan. Itu seperti gaji sama listrik. Yang ketiga itu biaya jangka panjang, manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi, seperti pembelian mesin dan gedung. Ada pembebanan biaya. Yang pertama itu penelusuran langsung, adalah proses menentukan dan membayar biaya secara khusus dan fisik terkait dengan suatu hal. Yang kedua, penelusuran penggerak adalah penetapan penggerakan untuk membebankan biaya pada objek biaya. Yang ketiga, metode alokasi adalah metode pembebanan biaya yang tidak ada sebab akibat langsung antar biaya dan objek biaya, sehingga menggunakan asumsi atau dasar alokasi tertentu. Selanjutnya ada penentuan pemicu biaya. Pertama, kita membahas mengenai penentuan pemicu biaya atau cost driver. Cost driver adalah faktor yang menyebabkan timbulnya biaya dalam suatu aktivitas. Dalam sistem akuntansi manajemen modern, perusahaan mencari pemicu biaya yang paling tepat agar biaya yang dibebankan pada produk atau jasa menjadi lebih akurat. Pemilihan cost driver yang baik perlu mempertimbangkan dua hal utama, yaitu biaya pengukuran, artinya cost driver tersebut harus efisien, mudah, dan tidak terlalu mahal untuk diukur. Yang kedua, ada korelasi yang kuat, yaitu harus terdapat hubungan yang logis dan signifikan antara cost driver dengan aktivitas yang menimbulkan biaya. Sebagai contoh, untuk aktivitas inspeksi produk, jumlah inspeksi dapat digunakan sebagai cost driver. Sedangkan untuk aktivitas setup mesin, jumlah setup yang dilakukan menjadi pemicu biaya yang relevan. Dengan memilih cost driver yang tepat, manajer dapat memperoleh informasi biaya yang lebih akurat untuk keperluan perencanaan dan pengendalian. Yang ketiga ada tahapan activity based costing. Selanjutnya kita masuk pada activity based costing atau disingkat ABC. Metode ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan sistem biaya tradisional yang seringkali mengalokasikan biaya overhead secara kurang tepat. Proses penerapan sistem ABC dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, perusahaan mengidentifikasi aktivitas utama yang menimbulkan biaya. Setelah itu, setiap aktivitas yang dikaitkan dengan biaya yang relevan kemudian ditentukan cost drivernya. Aktivitas yang sejenis dikelompokkan dalam cost pool, lalu dihitung tarif biaya untuk masing-masing kelompok aktivitas tersebut. Tahap kedua, biaya aktivitas yang telah dihitung kemudian dibebankan ke produk atau jasa berdasarkan tingkat konsumsi aktivitas oleh masing-masing produk. Dengan demikian, produk yang lebih banyak menggunakan aktivitas tertentu akan memperoleh pembebanan biaya yang lebih tinggi. Melalui pendekatan ini, informasi biaya menjadi lebih akurat karena pembebanan didasarkan pada penggunaan aktivitas yang sesungguhnya, bukan sekedar pada satu dasar alokasi umum seperti jam tenaga kerja atau unit produksi.
Terus bagian berikutnya kita membahas tentang biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Tidak semua biaya perlu dipertimbangkan ketika manajemen akan memilih suatu alternatif keputusan. Hanya biaya yang relevan yang harus diperhitungkan. Secara umum, biaya relevan adalah biaya yang berbeda antara suatu alternatif dengan alternatif lainnya. Terdapat beberapa jenis biaya yang penting yang perlu dipahami. Pertama, biaya relevan, yaitu biaya yang akan berubah apabila suatu alternatif dipilih. Kedua, biaya diferensial, yaitu selisih antara biaya dua alternatif yang sedang dibandingkan. Ketiga, ada biaya kesempatan atau opportunity cost, yaitu manfaat yang dikorbankan ketika satu alternatif dipilih dan alternatif lain ditinggalkan. 4. Biaya terbenam sunk cost, yaitu biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak dapat diubah kembali sehingga tidak relevan untuk keputusan yang akan datang. Sebagai contoh, apabila suatu perusahaan telah mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di masa lalu, maka biaya tersebut tergolong sunk cost dan tidak seharusnya menjadi pertimbangan dalam keputusan melanjutkan atau menghentikan proyek. Bagian terakhir dari materi ini membandingkan sistem manajemen konvensional dengan sistem manajemen kontemporer. Pada sistem manajemen konvensional, fokus utama terletak pada penyediaan informasi keuangan semata. Pendekatannya bersifat top-down, di mana keputusan lebih banyak ditentukan oleh manajemen puncak. Sistem ini juga cenderung kurang menekankan perbaikan berkelanjutan dan menggunakan metode pembebanan biaya tradisional yang sederhana. Sebaliknya, pada sistem manajemen kontemporer, fokusnya tidak hanya pada bagian informasi keuangan, tetapi juga informasi non-keuangan seperti efisiensi proses, kualitas produk, serta kepuasan pelanggan. Pendekatannya lebih bottom up, di mana karyawan di berbagai tingkat turut berpartisipasi dalam peningkatan kinerja organisasi. Selain itu, sistem ini mendorong adanya perbaikan berkelanjutan dan menggunakan metode modern seperti activity based costing untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat.